Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita berada di wilayah Bojonegoro, di mana ini masuk ke Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro. Nah, di sini kami dapat informasi dari teman kita sesama YouTuber bahwa ada sebuah pertapaan Raden Said, atau yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Dan di sini pula juga tempat bertemunya Raden Said sebelum beliau memeluk Islam. Dia bertemu dengan Sunan Bonang di tempat sini. Nah, seperti apa? Ikuti kami dan penelusuran kami di wilayah Bojonegoro. Nah, kita berada di perbukitan Pegunungan Kendeng, wilayah Bojonegoro, di mana di kawasan sini memang dekat dengan wilayah laut ya, utara atau Laut Jawa. Dan di jalan sini ini menuju arah ke petilasan atau pertapaan Raden Said, atau yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Nah, menurut cerita tutur dari warga lokal bahwa beliau berjalan kaki untuk bertemu dengan Sunan Bonang dari desa Ngembas ya, lebih tepatnya berada di sebelah timur kampung ini atau tempat pertapaan Raden Said ini. Nah, kita akan menuju ke lokasinya bersama teman kita dari YouTuber dari Jombang, yaitu Iwan Arjas, serta nanti kita akan juga berjumpa dengan teman kita YouTuber dari Bojonegoro sendiri ya, yaitu Pak Wito. Nah, ini gunungnya ini dibelah untuk dijadikan akses jalan, namun jalannya seperti ini, geranjol-geranjol ya. Ini bisa mereseti kalau bawa metik banter atau ngebut ya. Lokasinya dekat dengan pemukiman rumah warga. Nah, dari sini sudah terlihat ada sebuah pohon kepu, di mana pohon kepu ini selalu tumbuh di area tempat sakral atau tempat keramat maupun tempat suci, baik itu sejak kepercayaan agama Jawa dahulu sampai datangnya Hindu, bahkan sampai ajaran Islam juga masih sering tumbuh pohon kepu. Pohon kepu ini cukup dalam masa-masa sejarah cukup unik ya, cukup penuh filosofi, yang pasti selalu tumbuh di tempat-tempat keramat ya, serta tempat-tempat sakral. Ini kita berjalan menuju lokasinya, dan di lokasinya juga sudah tersedia musola dan dijadikan apa ya, kalau orang berziarah ke sini itu bisa istirahat maupun beribadah di area musola. Selain itu juga di area pertapaan Raden Said atau Sunan Kalijaga ini tersedia warung makanan, namun ini tadi warungnya tutup. Nah, pohon kepunya ini berusia ratusan tahun ini ya, hingga tumbuh besar. Ada 2 pohon serta ada pohon kusambi atau kecacil. 2 pohon ini pasti selalu ada di tempat-tempat
sakral atau keramat ya. Entah kenapa ya, ini masih kami dalami, kami pelajari ke teman-teman sejarah kita. Ya, ada pohon kepo sama pohon kusambi. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat, serta kita tanya-tanya kepada teman kita yang sudah pernah ke sini. Tadi kita belum menjumpai warga lokal ya, cuma ada sedikit tadi cerita. Nah, Mas mau tanya Mas, untuk sejarah ini pertapaan Raden Said atau Sunan Kalijaga itu gimana Mas? Kalau sejarah persisnya itu saya juga tidak tahu Mas ya, ini ada sepotong saja. Kalau tempat ini dulunya memang tempat Raden Said yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo itu dulu riwayatnya bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang itu di tempat ini. Nah, sekaligus di tempat inilah Raden Said menjadi murid Kanjeng Sunan Bonang. Nah, ceritanya kita sudah tahu seperti ditoprak. Setelah Raden Said itu katakanlah malu dengan Kanjeng Sunan Bonang, akhirnya memutuskan untuk menjadi muridnya Kanjeng Sunan Bonang. Namun pada saat itu Kanjeng Sunan Bonang sedang perjalanan menuju ke tanah Jawa Kidul Kulon untuk siar agama, mendapat amanah dari Kanjeng Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, untuk menguji kesetiaan, ketulusan, keseriusan Kanjeng Sunan Kalijogo pada saat itu disuruh menunggu di sini, disuruh menjaga tongkat. Lalu Sunan Bonang itu ke pesisir Jawa Kidul Kulon, disuruh menunggu sampai entah berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga Kanjeng Sunan Kalijogo itu berlumut-lumut gitu ya. Terus setelah mungkin sekitar 1 tahun lah yaitu ya, Kanjeng Sunan Bonang kembali ke tempat ini menghampiri Kanjeng Sunan Kalijogo, saat itu namanya Raden Said. Nah, setelah itu di apa ya, katakanlah kalau sekarang itu semacam dinobatkan apa gimana ya, dibaiat. Oh ya, katakanlah gitu ya, kita meminjam kata dibaiat, dijadikan sebagai anggota Wali Songo, sebagai wali yang ke-9. Nah, itu tadi ada desa apa itu tadi? Desa Ndepes. Ndepes, ya. Kosakata Ndepes itu dari bahasa Jawa. Toponim Mas. Itu dulu gini, waktu Sunan Bonang lewat, Kanjeng Sunan Kalijogo itu intip-intip, inceng-inceng sambil ndepepes, itu kurang seperti itu. Ndepepes. Gitu. Ndepepes itu Akhirnya, melihat siapa? apa gimana? Melihat siapa? Melihat Sunan Bonang jalan dari jauh, dia kan ngintip sambil apa ya, dipepes gitu, gitu ya. Mepet pohon gitu ya? Sambil ngumpet-ngumpet. Iya. Ini ada juru kunci ya? Oh, di sini enggak ada Mas, di sini itu terbuka. Selagi kita itu kesini niat yang standar yang baik, enggak ada juru kuncinya, enggak ada. Tapi kalau melihat langsung boleh ya? Oh boleh Mas. Ini masuk wilayah mana? Wilayah Kecamatan Soko, Desa Menilo, Kabupaten Tuban, perbatasan Bojonegoro. Berarti ini masih Tuban. Tuban, betul, wilayah Tuban. Berarti Tuban Selatan, perbatasan Bojonegoro. Jadi kidule Bengawan Bojonegoro, lore Bengawan itu Tuban. Ya sampun ngoten mawon Mas ya, iya. Bisa saya jelaskan. Kita langsung boleh ya lihat sekeliling ya? Oh, insyaallah boleh Mas. Itu tadi penjelasan teman kita yang dapat informasi dari warga lokal ya, tentang penobatan atau pembaitan Raden Said menjadi Sunan atau wali ke-9 dan disebut Sunan Kalijogo karena apa? Lokasinya ini emang dekat dengan sungai. Nah, itu di depan kita ada sebuah sungai dan di situ ada tempat apa itu ya, kayak dipagar gitu ya. Ayo dipagar, coba kita mendekatinya untuk melihat. Nah, mungkin pemirsa yang ada di video ini mempunyai indera ke-6 atau indera ke-10, bisa dilihat ada apa saja ini ya. Nah, ini
Ini sangat aneh sekali ya. Saya kira ini tadi tempat PDAM, ternyata kok eksklusif banget ya. Seperti cungkup makam ya, menghadap ke utara selatan. Tapi yang jelas mungkin ini ya, tempat bertapanya, dan mungkin tongkatnya Sunan Kalijaga itu berupa ini pohon kusambi, ini tumbuh sebagai pohon kusambi entah pohon kepu, ini tongkat dari Raden Said. Dan di sini kita juga lihat ada botol minyak wangi ya, mungkin orang ritual atau berziarah di tempat ini. Namun yang lebih jelasnya ada di sebelah sana ya, yang di cungkup sana itu. Kita belum tahu isinya dan kita akan mendekatinya. Oh, ternyata ini masuk wilayah Tuban ya, berbatasan dengan Bojonegoro. Jadi mohon maaf kami ralat tadi di awal video bahwa ini masuk wilayah Tuban ya. Nah, ini ya, ini pohon kepu yang cukup besar sekali ya, dan pohon kusambi ini. Nah, dan lokasinya ini di dalam cungkup ini sudah dirawat ya, gentengnya pun juga baru. Nah, iya, ini ada petilasan ya. Cuma kita melihat dari atas ini saja ya. Ini lokasinya ya. Pertapaan Raden Said atau istilah Dan ini hanya tempat bebatuan, di sini tuh bebatuan yang banyak sekali bunga-bunga, coba bakal, dan ini masih bekas nasi barian ya. Ada nasi barian di sini, dan ada Bu Yasin yang mau ziarah di sini bisa langsung. Bunga-bunganya juga bagus, mungkin dari Jumat kemarin ya, malam Jumat ya, dan bunga-bunganya masih bagus. Nah, ini unik sekali nih. Nah, cukup sekian review kali ini di petilasan pertapaan Raden Said atau yang disebut dengan Sunan Kalijogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.